Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufran Syaputra dengan NIM 200405501014 dari kelas PLBA. Di sini saya akan memaparkan materi tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf mempunyai beberapa pengertian. Pertama, paragraf merupakan suatu kesatuan bentuk pemakaian bahasa yang mengungkapkan pikiran atau topik dan berada di bawah tataran wacana. Setiap paragraf berisi kesatuan topik, kesatuan pikiran atau ide. Kedua, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukung. Ciri dan fungsi paragraf. Paragraf memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalimat pertamanya bertakuk atau letaknya agak ke dalam 5 ketukan spasi. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama, gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Sedangkan fungsi paragraf yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan, menandai peralihan atau penggantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil, dan memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Pembentukan paragraf. Pembentukan paragraf tidak terlepas dari syarat-syarat paragraf. Kesatuan paragraf mengisyaratkan bahwa suatu paragraf hanya memiliki satu topik atau satu pikiran utama. Oleh karena itu, pengembangan paragraf tidak dapat dilakukan sembarangan. Tidak boleh terdapat unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik dan tidak mendukung topik. Penyimpangan pengembangan paragraf yang menyulitkan pembaca sehingga mengakibatkan paragraf tidak efektif. Jadi, satu paragraf idealnya hanya berisi satu gagasan pokok, satu topik. Semua kalimat dalam satu paragraf harus membicarakan gagasan pokok tersebut. Bagaimana paragraf dibentuk? Yang pertama, pengembangan klimaks dan antiklimaks. Yang kedua, pengembangan paragraf ilmiah. Ketiga, pengembangan paragraf deduktif, induktif. Keempat, pengembangan paragraf analog. Yang kelima, pengembangan paragraf komparatif dan kontransif. Keenam, pengembangan paragraf klasifikasi. Ketujuh, pengembangan paragraf sebab akibat. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup. Yang kedua, berdasarkan letak gagasan utamanya. A. Paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf deskriptif, naratif, dan tersebar. Ketiga, berdasarkan sifat isinya. A. Eksposisi, argumentasi, persuasif, narasi, deskripsi. Yang keempat, berdasarkan pola pengembangan, paragraf analogi, paragraf generalisasi, paragraf sebab akibat, paragraf akibat dan sebab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.